Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Khalili Lubis, NIM 151900252. Di sini saya membawa materi masuknya Islam di tanah Melayu. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang sedikit histori sejarah masuknya Islam di tanah Melayu. Bumi Melayu menjadi salah satu saksi sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Berdasarkan beberapa catatan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke kawasan Melayu sejak abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab. Ada beberapa teori kedatangan Islam ke bumi Melayu, yaitu Arab, Cina, dan India. Teori yang pertama yaitu bangsa Arab. Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab pada kurun ke-7 Masehi. Dengan bukti yang pertama, kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan alam Melayu semenjak zaman sebelum Islam muncul di semenanjung tanah Arab. Yang kedua, terdapat beberapa buah perkampungan orang Islam keturunan Arab di kawasan pantai timur dan barat Sumatera. Yang ketiga, kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep, istilah, dan sistem tulisan Jawi menunjukkan sumber Arab dan Timur Tengah sebagai puncaknya. Teori yang kedua dari Chinese atau Cina. Islam dibawa dari Cina melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masehi dengan bukti 1. Pertemuan batu bersurat di Champa tahun 1039 dan di bumi Brunei 1048 dan di Jawa 1082 dan di Terengganu 1303. Yang kedua, wujud hubungan perdagangan di antara tanah Arab dengan Cina yang membawa kemasukan agama Islam ke negara Cina dari Cina ke Melayu, ke tanah Melayu. Teori yang ketiga dari India. Dari Gujarat, India, sarjana Belanda Piet Napel diperkukan oleh Sok Hurgron dan J.P. Marquette. Dengan bukti yang pertama, wujud persamaan batu nisan yang dijumpai di batu nisan Sultan Malik al-Saleh 1297 dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Tengah yang terdapat di Gujarat, India. Yang kedua, wujud perdagangan antara India dengan rantau ini sejak zaman pra-Islam. Sejarah panjang terekam, salah satunya di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Kubah Masjid Sultan Riau yang terlihat mencolok dengan warna kuning seakan memberi salam kepada setiap orang yang berlabuh di pulau ini di Masjid Sultan Riau. Masjid Sultan Riau dibangun pada tahun 1832 Masehi oleh yang dipertuankan Raja ke-7 Abdurrahman. Selain serat dengan sejarah Islam, masjid ini juga memiliki keunikan. Masjid Sultan Riau saksi bisu sejarah Islam di tanah Melayu. Tak hanya itu, banyak bukti peninggalan yang nyata masuknya Islam ke tanah Melayu. Baik, di sini saya Maya Aditasari, NIM 151900245. Saya akan melanjutkan makalah menjelaskan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Poin yang akan saya jelaskan adalah antara hubungan antara Islam dan Melayu. Pengaruh Islam ke budayaan Melayu. Pengaruh Islam terhadap Melayu ini sangat signifikan karena langsung mengujam ke aspek yang sangat dalam, yaitu mempengaruhi kepercayaan dan keagamaan. Aspek ini kemudian membawa pengaruh terutama ke pola hidup keseharian bangsa Melayu, termasuk kebudayaan adat dan istiadat. Melayu yang sebelumnya masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha mulai tergantikan dengan Islam dan membawa kebudayaan Melayu menjadi banyak bernafaskan Islam sebagaimana yang kita saksikan. Ada beberapa contoh pengaruh Islam di kebudayaan Melayu. Yang satu itu bidang akidah, undang-undang dan pemerintahan. Islam datang ke Melayu dengan menggunakan hukum Malaka dan Majapahit. Namun setelah Islam datang, undang-undang tersebut diganti yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang kedua ada bidang ekonomi. Masyarakat Melayu pada dasarnya adalah seorang pedagang. Saking hebat dan pesatnya perdagangan di Melayu, mereka sampai membuat negara baru, yaitu negara kota. Sebelum Islam datang, masyarakat Melayu belum menggunakan hukum dagang Islam. Setelah Islam datang, mereka menggunakan syarat hukum dagang Islam. Yang ketiga ada bidang bahasa dan sastra. Bukti adanya pengaruh Islam pada budaya Melayu seperti terlihat pergunakannya aksara Arab Melayu, Arab Gundul, huruf Jawi, dan karya tulis sastra Melayu. Yang poin terakhir yaitu bidang seni dan arsitektur. Benda-benda seni yang awalnya terbentuk seperti pola tubuh naga, roh-roh, dan kepercayaan animisme kini berubah menjadi lebih keislaman yang indah untuk dilihat juga merdu didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ferianto, NIM 151900248. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok saya, yaitu teori-teori penyebaran Islam di kawasan Melayu. Yang pertama, teori Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Melayu melalui keberadaan orang-orang Arab yang terbukti dari sistem aksara Arab Melayu yang merupakan sanduran dari aksara Arab atau aksara Timur Tengah. Kedua, teori India. Teori kedatangan Islam ke Nusantara atau Melayu dibawa oleh pedagang-pedagang dari India. Teori ini telah dipelopori oleh orientalis seperti Snow Horgringe dan Brian Harrison. Teori ini diperkuat dengan bukti penemuan batu-batu nisan di Pasai yang bertanggal 27 September 1428, yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Ketiga, teori Cina. Teori ini berpendapat Islam masuk ke Nusantara dari negeri Cina karena Islam telah sampai ke Cina pada zaman dinasti Tang tahun 659 Masehi, melalui Kanton dan Hainan pada abad 9 Masehi, melalui yang terbukti dengan batu bersurat di Kuala Berang, Telangganu yang terletak di pantai timur tanah Melayu. Keempat, teori Eropa. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara atau Melayu dibawa oleh para pengembara Italia Marco Polo pada abad ke-13 Masehi di sebelah utara Pulau Sumatera, dengan bukti yang tertulis di Ensiklopedia Dunia Islam. Sesungguhnya penduduk di negeri ini penyembah berhala, kecuali di kerajaan kecil Perlak yang terletak di timur laut Sumatera, di mana penduduknya adalah orang-orang Islam. Kelima, teori Muslim. Sejarawan Arab dan Muslim berpendapat Islam masuk di Melayu pada sebelum abad 12 Masehi. Mungkin tahun yang disebutkan oleh mereka sejarah dari Barat hanya menjelaskan catatan-catatan sejarah yang tertulis di prasasti yang sampai kepadanya sesudah pemerintah-pemerintah memeluk Islam di daerah tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.